أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada malam ini ialah keutamaan salat duha. Keutamaan أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqad duha والشمس والقمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات ويا أيها المستمعون الكرام رحمكم الله. Kaum muslimin, hadirin hadirat serta bapak ibu, saudara-saudari sekalian, para pendengar yang dapat mendengar siaran ini yang dipancarkan dari Radio Baitur Rahman. maupun LPP LAI Menda Aceh. Saya minta maaf karena ini dalam keadaan pilek dan batuk. Bapak Ibu sekalian, marilah pertama-tama kita memuji Allah atas segala rahmat dan kurnia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat itulah kita nanti bisa selamat menjalani hidup dunia dan hidup akhirat. Seterusnya, marilah kita bersalawat dan bertaslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutusnya beliau menjadi rasul membawa rahmat untuk sekalian. Dalam pertemuan kita yang ke-855 di malam hari ini, Jumadil Ula 1445 Hijriah bertepatan dengan 30 November 2023 Miladiah. Kita sudah berada di minggu ke-20 hitungan tahun Hijriah dan minggu ke-48 hitungan tahun 2023 Miladiah. Hari-hari yang kita jelang hari ini hari ke-125 hitungan tahun Hijriah dan hari ke-324 hitungan tahun Miladiah. Yang jadi pokok bahasan kita pada malam ini ialah keutamaan salat duha. Keutamaan salat duha. Untuk berbicara masalah ini, marilah kita landaskan kajian kita pada hadis-hadis berikut ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man shalla ad-duha isnatai asharata rak'atan banallahu lahu qasran fil jannah. Rawahu Tirmizi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla ad-duha, barang siapa melakukan salat sunat duha, isnatai asyara raka'atan, 12 rakaat, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah membangun baginya surga di dalam, membangun baginya baitan, qasran, istana di dalam surga. Hadis lain dari Bazzar dari Ibnu Umar, qala an Ibnu Umar qala qultu li Abi Dzar ya ammah awsini, qala sa'altani kama as'altu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, faqala in sallaita ad-duha rak'ataini lam tuktab minal ghafilin, wa in sallaita arba'an kutibat minal abidin, wa in sallaita siltan lam yalhaquka dzambun, wa in sallaita samaniyan kutibat minal qanitin, wa in sallaita isdai asyara bana laka baitun fil jannah. Rawahul Bazzar. Hadis yang kedua dari Ibnu Umar, qultu, kataku, kata Ibnu Umar, li Abi Dzar, kepada Abi Dzar, awsini, nasihatkan untukku. Kata Ibnu Umar kepada Abi Dzar, nasihatkan untukku. Qala, jawab Abi Dzar, sa'altani kama sa'altu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang anda bertanya kepadaku adalah aku juga telah bertanya kepada Rasulullah tentang itu. Faqala, lalu jawabnya, in sallaita ad-duha, jika anda melakukan salat sunat duha 2 rakaat, lam tuktab minal ghafilin, anda tidak digolongkan ke dalam orang yang lengah atau lalai. Wa in sallaita arba'an, jika anda sembahyang duha sunat, sembahyang sunat duha 2 rakaat, kutibat minal abidin, anda dicatat sebagai orang yang abid. Wa in sallaita sitan, jika anda salat sunat duha 6 rakaat, lam yalhaquka dzambun, anda tidak pernah terlibat dengan dosa. Wa in sallaita samaniyan, jika anda salat sunat duha 8 rakaat, kutibat minal qanitin, anda dicatat sebagai orang yang khusyuk dalam melaksanakan ibadat. Wa in sallaita isnai asyara raka'atan bana laka baitun fil jannah, jika anda melakukan salat sunat duha 12 rakaat, bana laka,
Allah membangun untukmu sebuah rumah di dalam surga. Hadis lain dari Aisyah pernah disebutkan, barang siapa melakukan salat sunat witir 12 rakaat, maka Allah membangun kepadanya qasran minaz zahab, istana dari emas di dalam surga. Bapak Ibu sekalian, dalam kajian kita malam ini, salat duha itu adalah salat sunat siang hari. Waktunya dimulai setelah matahari keluar dan tingginya sampai 1 galah, yaitu kira-kira kalau sekarang jam 8 pagi. Waktunya sangat panjang sampai dengan sebelum atau menjelang salat zuhur. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah yang dirahmati Allah, banyaknya rakaat pada salat duha. Sekurang-kurang rakaat salat sunat duha adalah 2 rakaat, dan sebanyak-banyaknya adalah 12 rakaat. Dianjurkan membaca doa setiap selesai 2 rakaat sebagai berikut. Allahumma innak duha duhauka, wal bahaa bahauka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal ismata ismatuka. Fa in kana rizqi fis sama' fa anzilhu, wa in kana rizqi fil ard fa akhrijhu, wa in kana mu'siran fa yassirhu, wa in kana ba'idan fa qarribhu, wa in kana haraman fa tahhirhu bi rahmatika, wa in kana ba'idan fa qarribhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat nilai dari salat duha itu. Poin-poin apa saja yang didapat dari salat sunat duha. Nilai pun beda-beda, disebabkan banyak sedikitnya rakaat yang dilakukan. Ini penting jadi kajian untuk kita sekalian. Sedikit banyak rakaatnya itu sangat memberi pengaruh kepada orang-orang yang melakukan salat sunat duha. Kita kembali memahami keterangan dari yang dijelaskan dalam hadis tadi. Jika rakaat yang dilakukan untuk salat duha itu 2 rakaat, maka dia tidak tercatat dalam kelompok orang-orang yang lengah, atau dalam bahasa lain dikatakan ghafilin. Orang yang tidak lengah berarti melakukan ibadat secara teratur dan di awal waktu. Dia menjaga waktu yang tepat dan disiplin dengan waktu. Dia sangat berhati-hati dengan menjaga waktunya dengan cermat
5 atau 10 menit lagi sebelum masuk waktu zuhur, ia meninggalkan segala bentuk kegiatan. Dia bersiap-siap untuk berwudu dan bergegas ke masjid atau ke musalla. Bagi mereka yang meraih kedudukannya sebagai kelompok ini, mereka berusaha memiliki daftar rujukan atau kalender waktu salat setahun dan dibantu dengan jam beker umpamanya untuk malam hari sebagai alat untuk menjaga ketetapan atau kedisiplinan waktu salat. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, ketika waktu salat terjaga dengan rapi dan teratur dalam pelaksanaan ibadat secara sistematis dan tepat waktu. Jika bagi yang melaksanakan solat duha sampai dengan 4 rakaat, kalau tadi 2 rakaat, sekarang 4 rakaat, orang itu dikelompokkan menjadi kelompok orang yang abid. Kelompok orang yang abid. Abidin itu adalah hamba Allah yang berkeinginan sungguh-sungguh mengabdi kepada Allah sesuai dengan yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya. Apa kata Allah dalam firman? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi orang yang abid, orang yang benar-benar memahami ayat Allah untuk menjadi abid. Kerana tujuan diciptakan manusia itu semata-mata untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pemahamannya? Tujuan hidup diarahkan untuk mengabdi kepada Allah dengan sepenuh hati. Hidupnya dimanfaatkan secermat mungkin untuk pengabdian kepada Allah. Maka dalam hidupnya diprogramkan secara cermat dan terperinci, kerana semua yang dilakukan itu, yang dilakukan dalam hidup itu diarahkan untuk kebaikan dan bagian daripada amal soleh yang terhindar dari maksiat. Amalannya menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kejahatan, sehingga dengan demikian hidupnya terarah dan tertuntun dalam pengabdian kepada Allah. Dia berusaha memilih jalan lurus dan terkendali. Bapak Ibu sekalian, sekalian jamaah yang dirahmati Allah, menjaga keselarasan hidup dunia dan akhirat diawali dengan membekali diri dengan ilmu pengetahuan seperti apa yang Nabi telah sabdakan. Amalan kita itu didasarkan kepada ilmu yang digelutinya secara terus-menerus sesuai dengan anjuran dan tuntunan Nabi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang kubur. Artinya tidak ada batas untuk menuntut ilmu, walaupun ada tingkat-tingkat pendidikan itu bertingkat-tingkat. Akhirnya menuntut ilmu ini tidak ada batasnya. Kelompok ini, bagi mereka ini yang mengerjakan salat duha
2 rakaat tadi, 4 rakaat tadi, itulah kedudukannya. Kemudian bagi mereka yang mengerjakan salat duha 6 rakaat, maka dia tidak akan terjerembab ke dalam perbuatan dosa. Kelompok ini dilindungi amalannya sehingga tidak akan mengarah kepada jalan-jalan kejahatan. Bapak Ibu sekalian, bagi kelompok ini terlindungi dari dosa. Allah memberi tuntunan dan petunjuk untuk tidak gampang terbawa ke jalan maksiat. Sejak awal Allah mengarahkan dirinya untuk tetap terlindungi dan terbentengi sehingga perbuatan dan amalannya tidak tergelincir dan terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif. Jalan ini ditempuh tidak mudah. Allah melindungi dia untuk tidak tersandung dengan hal-hal yang menjurus kepada jalan sesat. Mereka selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Allah melindunginya untuk tidak berpengaruh bersama mereka yang bergelimang dengan dosa, dan Allah menjauhkannya dari daerah dan lokalisasi yang merajalela, seperti ada lokalisasi judi, lokalisasi pelacuran dan sebagainya. Allah juga melindungi dirinya dari jalan kerjasama dengan sesuatu hal, dalam sesuatu hal yang akhirnya dapat terjerembab dengan rayuan dan tipu daya yang akhirnya tersangkut dalam hal-hal yang kriminal dan tindakan pidana. Jadi dituntut Allah untuk memilih mata pencaharian yang halal, sehingga juga diperoleh rezeki yang halal bagi lagi baik, tidak tersangkut dengan riba ataupun istilah sekarang korupsi dan sebagainya. Seterusnya, jika seorang melaksanakan salat sunat duha 8 rakaat, maka dia dicatat dalam kelompok orang yang qanitin, orang yang khusyuk. Artinya orang itu dituntun untuk tekun melaksanakan ibadat salat serta integral dalam salatnya. Sebab salat-salat orang mukmin itu yang diterima oleh Allah adalah salat-salat orang yang khashi'in fi salatihim khashi'in. Salat mereka dalam keadaan khusyuk, integral, tidak terpengaruh kepada mana hal yang di luar salat, sehingga dia salatnya khusyuk. Dengan melakukan ibadat salat yang difardukan 5 kali sehari semalam dengan teratur
dan sempurna. 17 rakaat menjadi ibadat utama baginya yang diperintahkan dalam hidupnya tanpa mengenal lelah. Karena dilakukan secara terprogram dan berusaha mempertinggi nilai salatnya dengan mengusahakan salat berjamaah dimanapun dia berada, karena mau mengejar poin yang tinggi, yaitu dengan 27 poin dari salat berjamaah. Dia memprioritaskan untuk melaksanakan salat-salat nafilah, salat sunat berupa sunat qabliyah maupun sunat ba'diyah, salat-salat sunat rawatib setelah teratur dan terprogram. Dia menjaga betul sunat salat sesudah azan, umpamanya sunat sesudah azan, sunat tahajud, sunat tahiyatul masjid, salat tahajud di malam hari yang banyaknya 11 rakaat pada akhir malam, salat duha sampai dengan 12 rakaat di siang hari. Jika terjadi gerhana, orang ini berusaha untuk melakukan salat sunat gerhana. Apakah gerhana itu gerhana matahari atau gerhana bulan, baik itu dikerjakan secara sendirian atau secara berjamaah. Bapak Ibu sekalian sidang jamaah yang dirahmati Allah, kelompok ini benar-benar mengerjakan semua salat dengan khusyuknya, tulus dan integral sesuai dengan firman Allah. Al-Baqarah ayat surat kedua ayat 228. Hafizu 'alas salawati wassalatil wusta wassalatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua bentuk salat dan salat asar. Wa qumu lillahi qanitun, tegakkan salat dalam keadaan khusyuk. Ini model-model salat yang ditekankan dalam cara beribadat. Yang terakhir adalah barang siapa melakukan salat duha 12 rakaat, maka Allah membangun baginya sebuah rumah atau mahligai, istana baginya di dalam surga. Rumah yang disediakan Allah tak bisa dibayangkan indahnya bagaimana, besarnya bagaimana, modelnya bagaimana. Demikian juga ya kamar-kamarnya, perabot-perabotnya dan semuanya serba lengkap. Tidak hanya itu, kalau kita melihat atau memperhatikan surga itu bagaimana lengkapnya, surga itu tidak bisa mala ainun ra'at, tidak pernah mata melihat, wala ainun sami'at, tidak pernah telinga mendengar, tidak pernah terbayangkan pada kita bagaimana bentuk surga itu. Yang sudah jelas janji Allah, dalam surga itu nanti terdapat azwajun mutahhara, partner-partner yang namanya bidadari-bidadari yang terdiri dari gadis-gadis muda yang bikir, gadis-gadis yang masih molek-molek, yang molek-molek,
Allah sediakan untuk mereka yang diberikan syurga kepadanya. Yang namanya syurga itu tidak bisa dibayangkan oleh kita. Kalau di dunia ini kita melihat kelengkapan hidup manusia seperti sekarang ini, ada alat komunikasi yang canggih, itu di dunia. Kita bisa bayangkan nanti di akhirat bagaimana bentuk alat komunikasi yang diciptakan di akhirat kelak. Kita bisa komunikasi di dalam surga kita dengan teman, orang tua, sahabat dan sebagainya. Demikian juga kalau di dunia kita pahami ada alat transportasi, ada mobil, ada pesawat. Kita bisa bayangkan, mungkin kita ini bayangan di dunia ini pesawat Plus Gordon itu, dia duduk sendirian memeloti pesawatnya pergi ke mana-mana. Itu di dunia bisa diraba dengan pemahaman manusia. Tapi di akhirat bagaimana alat komunikasi, alat transportasi itu, apakah namanya jet, pesawat, macam-macam itu, yang semuanya tidak usah pakai pilot-pilot, semua orang pandai menyetir sendiri, pandai mengendalikan pesawat sendiri. Kira-kira bentuknya, begitulah bentuk surga nanti dengan segala kelengkapannya. Bayangkan yang namanya surga itu, di bawahnya ada sungai mengalir, sungai-sungai, macam-macam sungai. Ada sungai yang airnya air susu, air madu. Demikian juga di surga itu tersedia fawakih, buah-buahan, madu, buah-buahan. Kalau di dunia ini ada kurma, ada mangga, di tempat kita ada durian, apalah sebagainya. Di surga malah lebih dari itu, jauh lebih dari itu. Makanan yang disediakan Allah untuk mereka penghuni surga tentu lebih baik, lebih utama. Sekarang kita tidak bisa membayangkan surga itu bagaimana. Tapi yang jelas, yang namanya kasran, istana itu, dari hadis Aisyah, istananya bukan dibuat begitu-begitu, minaz zahab, istana dari emas. Dari emas. Kita tidak bisa bayangkan, bukan dari besi, bukan dari tembaga, dari emas. Perabotan-perabotannya juga serba lengkap. Kalau gambarannya dengan bidadari, orang bisa bersenang-senang sepanjang hidup tanpa batas di surga nanti, dengan segala bentuk kesenangan yang di dunia mungkin kita berangan-angan. Tapi di dunia, di akhirat kelak, benar-benar terjadi dengan izin Allah bagi mereka yang benar-benar mentaati aturan Allah, seperti tekunnya melaksanakan ibadat sunat. Untuk itu ibadat sunat itu tidak boleh kita lecehkan, tidak boleh kita sepelekan, kerana nilainya tinggi, nilainya begitu besar di sisi Allah. Bayangkan saja kalau kita melakukan salat sunat, salat apa berjamaah, poin untuk kita tinggi sampai 27 poin. Di Masjid Nabi, di Masjid Makkah 100.000 kali. Kemudian di Masjid Nabawi, di Masjid Aqsa, nilai-nilai salat itu terlalu tinggi untuk yang mampu melakukannya. Untuk kita mungkin tidak bisa meraih, selalu pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, karena keterbatasan dana dan sebagainya. Maka jalan lain yang bisa ditempuh adalah untuk memperbanyak salat-salat sunat, salat rawatib, ba'diyah, qabliyah. Kalau mau dilakukan salat banyak betul, apa namanya salat sunat itu. Kalau di masjid ada tahiyat masjid,
Ketika azan ada salat yang namanya azan. Sudah selesai azan. Semuanya ini adalah kesempatan yang bisa kita raih untuk menambah poin ibadat kita, poin nilai-nilai tambah dalam kehidupan kita. Oleh karenanya kita tidak boleh lengah memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah, kesempatan hidup, kesempatan sehat, kesempatan bergerak dan sebagainya. Diberi kemudahan mempelajari ilmu pengetahuan sehingga kita makin menambah-nambah, makin mudah menambah-nambah amalan kita sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Begitulah agama menyuruh kita, menuntun kita supaya semua kita ini bisa memperoleh imbalan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian yang pendek ini bisa mendatangkan manfaat untuk tidak kita meninggalkan apa yang namanya salat-salat sunat. Kita jaga, kita pelihara. Salat-salat itu sangat berarti dalam kehidupan seorang hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya minta diperbanyak maaf, kerana juga saya dalam keadaan sakit pilek. Untuk ini kita padakan di sini kajian kita pada malam ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amal sutu annahu zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.